Bapa, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu dengan Engkau dalam pujian yang telah kami bawakan di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah itu Tuhan berkati bagi kami semua, sehingga kami seluruh jemaat-Mu boleh bersuka cita untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, boleh kami renungkan dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, kami telah mempersiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop Yusuf di rumah Potifar. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Beginilah kata firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu semua, Shalom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri secara singkat. Saya Pendeta Yamifati Zenrate, Pendeta BNKP Anugerah Tabing, dan bisa hadir melayani di sini melalui pertukaran pelayan dari PGIW Sumatera Barat. Jadi itulah mengapa saya bisa ada di tengah-tengah atau di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Saya sudah berkeluarga dengan suami Margahia orang Nias juga, dan sudah dianugerahkan Tuhan 2 orang anak, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Jadi saya sudah melayani di BNKP Tabing selama 5 tahun dan sebentar lagi akan mutasi lagi. Karena di BNKP 1 periode adalah 5 tahun. Jadi saya bersyukur jika pada hari ini boleh bertemu, boleh bersama-sama dalam beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Bapak, Ibu dan saudara-saudari semua. Pada hari ini dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, yang menjadi tema daripada firman Tuhan ini adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Ini adalah perikop yang juga dari PGI, maka saya membawakannya bagi kita pada hari ini, sekali lagi menjadi berkat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kisah tentang kehidupan Yusuf ini kita sudah tahu semua. Bagaimana dari awal keluarga Yakub yang memiliki 12 orang anak, kita sudah tahu bagaimana kisahnya. Dan Yusuf ini adalah anak dari istrinya Ribka. Oleh karena itu,
dalam perikop kita pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau diingatkan bagi kita melalui kisah Yusuf ini adalah adanya sebuah harga kejujuran. Harga sebuah kejujuran. Dan dari harga sebuah kejujuran itu bisa menjadi berkat bagi sesama. Itulah yang diingatkan bagi kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Walaupun kita tahu tadi dari kisah ini yang diawali dari dalam keluarga, apa yang terjadi sebenarnya kita sudah tahu juga. Bahwa Yusuf adalah salah seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya. Maka ketika dia dikasihi, maka karena mereka terdiri dari 12 orang anak, maka adalah yang namanya iri hati dan kecemburuan. Itulah yang melatar belakangi kisah daripada kehidupan Yusuf. Karena ada kecemburuan, karena ada iri hati, karena Yusuf adalah anak yang disayangi oleh orang tua, maka mereka merencanakan kejahatan baginya. Apalagi kan ketika ayahnya membeli jubah emas kepadanya. Maka bertambah-tambahlah iri hati dan kecemburuan saudara-saudaranya. Bukan orang lain, tetapi saudara-saudaranya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari rencana mereka mau membunuh Yusuf, tidak jadi. Dan semua itu juga kita tahu bahwa itu adalah rencana daripada Tuhan. Sehingga untuk mendapatkan uang, mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan semuanya itu adalah cara Tuhan untuk memakai Yusuf sebagai alatnya di negeri Mesir. Maka ia dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, dan orang Ismail menjualnya kepada orang Mesir. Itulah kisah daripada perikop kita hari ini. Setelah Yusuf dijual kepada orang Mesir atau kepada Potifar, maka di sana menjadi budak, menjadi pelayan. Tetapi di dalam hati Yusuf tidak pernah ada kata mengeluh dan kecewa. Justru ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan ikhlas. Maka Tuhan menyertainya sehingga Potifar juga melihat kesungguhannya, melihat keberhasilannya dalam bekerja, maka ia mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Kalau dewasa ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jujur, ikhlas, baik hati, di antara orang percaya pasti terdapat. Tetapi pasti bisa dihitung. Bagaimana sikap Yusuf dalam melakukan setiap pekerjaannya. Dan di situ adalah penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan Yusuf. Sehingga kita tahu bagaimana cerita atau kisah daripada Yusuf ini. Di dalam dia bekerja, walaupun menjadi budak di negeri Mesir, tetapi dia tidak bisa digoda oleh apapun. Termasuk ketika istri Potifar menggodanya untuk ikut tidur bersama dengan dia. Dia menolak. Dia tidak mementingkan keinginan daging. Yang dia inginkan adalah bagaimana Tuhan bisa bersama-sama dengan dia. Sehingga godaan, rayuan bisa ditolaknya. Itulah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita juga merenungkannya, kejujuran, keikhlasan di lain hal penuh dengan kebencian dan fitnah.
kita tahu bagaimana Yusuf difitnah. Ketika dia tidak mengikuti godaan dan rayuan, dia difitnah. Dan akhirnya dia dipenjara. Dipenjara karena bukan kesalahannya. Bukan karena dia orang jahat. Bukan karena dia sudah melakukan kejahatan. Mungkin kalau kita terapkan dengan apa yang sudah terjadi di dalam bangsa kita beberapa tahun yang lalu. Ada seseorang yang dipenjara karena bukan kesalahannya. Tetapi dia melakukannya. Walaupun bukan kesalahannya. Hal yang sama-sama seperti dengan kisah Yusuf. Kita tahu bagaimana kisah saudara kita BTP. Saya pakai BTP saja ya. Sama dengan Yusuf ini. Dia difitnah bukan karena salahnya. Tetapi dia melakukannya. Dia mengikutinya dengan sukacita. Dan akhirnya kita tahu juga bagaimana kehidupannya. Dia diberkati oleh Tuhan. Dan orang-orang yang iri kepadanya juga. Kalau dia memakai waktu itu akan menerima karma. Tetapi bagaimana dengan kehidupan Yusuf? Ia tidak melakukan hal yang sama. Justru dia mengasihi saudara-saudaranya. Dan bagaimana ketika dia berada di dalam penjara, dia dikasihi oleh kepala penjara dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di situ. Ketika dia menerjemahkan mimpi, maka dia menjadi berkat di sana. Bagaimana juga perjalanan kehidupannya setelah itu? Ia menjadi pemimpin di Mesir dan kemudian menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Hal penting yang kita ambil dari kehidupan Yusuf ini, ia tidak memiliki dendam. Ia tidak memiliki dendam. Sekalipun saudara-saudaranya telah membencinya, bahkan sudah merencanakan pembunuhan. Walaupun tidak jadi pembunuhan, tetapi dia dijual kepada orang Ismail. Dan itulah perjalanan hidup Yusuf. Tuhan memakainya menjadi berkat di Mesir dan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Kalau mungkin tidak terjadi hal itu, belum tentu saudara-saudaranya juga bisa terselamatkan ketika terjadi kelaparan di negeri itu. Jadi Yusuf telah dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang Mesir dan juga kepada saudara-saudaranya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak. Kita diajak untuk bisa merenungkan dua hal. Yang pertama adalah kita diajak untuk menggumuli penyertaan Tuhan. Kita harus menggumuli dalam hidup kita agar Tuhan menyertai kita. Kalau Yusuf, ia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Seberat apapun masalah yang dihadapinya. Sebenarnya yang dihadapinya di rumah Potifar itu adalah sangat berat. Ketika dia dituduh dan difitnah, yang sebenarnya dia tidak lakukan. Tetapi ia menggumuli agar Tuhan menyertai dia. Maka pada saat ini juga kita sebagai umatnya harus menggumuli hal itu. Karena hidup kita di dunia ini tidak pernah terlepas dari pergumulan dan beban hidup. Bahkan itulah yang kita temui setiap hari. Mungkinkah itu dari diri kita sendiri? Dari sesama kita, dari lingkungan di mana kita berada? Kita memiliki pergumulan. Lalu bagaimana kita mengharapkan agar Tuhan menyertai kita? Itulah yang harus kita gumuli. Artinya di dalam setiap pergumulan itu kita mampu menghadapinya. Kita dikuatkan dan bukan menghindar. Ada juga di antara orang percaya apabila menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup,
maka dia melarikan diri. Dikira ketika melarikan diri, maka permasalahan selesai. Sebenarnya tidak, justru permasalahan itu akan selalu menggerogoti kehidupan kita. Maka jangan diri dari masalah. Tetapi marilah kita menggumuli agar Tuhan menyertai kita dalam setiap permasalahan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Di dalam pergumulannya, di dalam beban, di dalam penderitaannya, ia selalu berharap akan penyertaan Tuhan. Dan buktinya kita ketahui, Tuhan menyertai Yusuf. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Marilah kita menggumuli hal itu juga, agar hidup kita juga bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan tentunya kita mulai dari keluarga, saudara-saudara kita, dan dimanapun kita berada. Hal yang kedua adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Dari Yusuf kita belajar bahwa situasi yang kita hadapi tidak bisa menghalangi kita untuk menjadi berkat. Kadang dewasa ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita sedang menghadapi masalah, apabila kita sedang berada di dalam beban hidup, akan terkadang kita merasa bahwa kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Justru dari firman Tuhan ini kita belajar dari Yusuf. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah permasalahan yang sedang dia hadapi, maka dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di keluarga Potifar, dalam penjara, bagi orang Mesir, terlebih bagi saudara-saudaranya. Dia menjadi berkat bagi mereka semua. Walaupun keadaannya seperti itu, apalagi ketika di dalam penjara, malah masa orang yang di penjara menjadi berkat. Sementara dia banyak permasalahan, banyak pergumulan hidup. Tetapi itulah rencana Tuhan. Ia memakai seseorang itu tidak dipandang dari harta, jabatan, atau apapun yang kita miliki. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi yang dilihat oleh Tuhan adalah bagaimana kita bersedia, tulus, ikhlas, dan jujur. Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Bukan dengan jabatan kita, bukan dengan harta yang kita miliki. Kalau kita melihat Yusuf dari kisahnya, dia tidak memiliki apa-apa. Karena dia yang dijual, berarti dia tidak membawa apa-apa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada firman Tuhan ini, marilah kita merenungkan di dalam hidup kita masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang sedang kita lakukan, dan seterusnya apa yang hendak kita lakukan. Apakah kita juga sebagai umatnya bisa menjadi berkat yang kita mulai dari saudara-saudara kita dan bagi semua orang. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang kita merasa bahwa itu adalah tugas yang sangat sulit, berat untuk kita lakukan. Karena kadang kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kita tidak memiliki jabatan, kita tidak memiliki pengetahuan, apalagi harta. Kadang itulah yang ada di dalam pemikiran kita. Tetapi sesungguhnya, apapun keadaan kita, kalau Tuhan berkehendak, Ia akan memakai kita sebagai saluran berkat dimanapun kita berada. Sama seperti syair lagu kita tadi. Tuhan, pakailah saya sebagai saluran berkat-Mu dimanapun saya berada. Artinya ada tekad dan komitmen bagi diri kita masing-masing. Tapi ketika kita tidak memiliki komitmen dan tekad, biar sajalah Tuhan apapun yang terjadi.
Kadang ada juga itu, pasrah. Tidak ada semangat. Tapi saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua memiliki semangat, tekad, dan motivasi yang kuat. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Walaupun sebenarnya kita di Sumatera Barat ini, secara khusus kami BNKP merasakan hal yang sangat sebenarnya menyedihkan. Karena ketika kami datang untuk melaksanakan kebaktian di pos pelayanan, kadang kita tidak bisa bernyanyi. Tidak bisa bernyanyi Bapak Ibu, karena ada larangan di satu lingkungan itu. Kita tidak bebas mengekspresikan untuk memuji Tuhan. Akhirnya kami hanya bisa berdoa, membaca firman Tuhan, dan menyampaikannya. Itu pun dengan hati-hati. Artinya, karena kami bahasa Nias, kami pakai bahasa Nias, agar mereka tidak mengerti orang yang ada di sekitar itu. Mereka tidak mengerti karena kami pakai bahasa Nias. Karena mereka takut mengkristenisasi orang-orang yang ada di sini. Sebenarnya tidak. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat kita saja. Tetapi anggapan-anggapan yang lain kadang muncul di benak mereka. Itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita tidak boleh takut. Amin. Karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebagaimana para hamba-hambanya, para rasul-rasulnya yang dulu mengabarkan Injil. Maka kita juga harus melakukannya. Kalau kami pergi ke Bukit Tinggi, di sana ada pos pelayanan, di sana ada banyak orang Nias, dan mereka juga tidak mau bergabung di gereja lain, mereka tetap BNKP, dan mereka sangat kasihan, karena tidak bebas. Dan kami di sana tidak bisa bernyanyi Bapak Ibu. Kami hanya berdoa dan membaca firman Tuhan saja. Yang penting kami bersuka cita boleh bertemu, itulah yang kami rasakan. Jadi sekali lagi, marilah kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Apapun situasi dan kondisi yang ada, jangan kita menyerah. Jangan kita takut, seperti kehidupan Yusuf. Ia tidak takut difitnah, dituduh, dipenjara. Yang jelas dia bisa menjadi berkat bagi mereka yang ada di sana. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itulah yang kita harapkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan setelah itu, marilah kita menjadi saluran berkat di dalam Tuhan. Kita mulai di dalam keluarga saudara-saudari kita dan dimanapun kita berada. Itulah tugas kita sebagai orang percaya. Dan tentunya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghidupi kasih Kristus. Kalau kita kasih Kristus, maka kita pasti bisa menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Umat Tuhan yang percaya kepadanya, bagaimanapun kondisi hidup kita, bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan kita beranggapan, kalau saya jemaat biasa, kalau saya tidak memiliki apa-apa, saya tidak bisa menjadi saluran berkat kepada sesama saya. Bisa. Yang dimulai dari tindakan yang kita lakukan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mencerminkan kasih Kristus. Dan kemudian dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Itu sudah menjadi berkat. Kalau kita memberi motivasi semangat kepada yang lemah, maka itu sudah saluran berkat. Kalau dia memiliki pergumulan hidup, lalu kita memberi solusi-solusi, saran-saran, walaupun kita tidak memiliki apa-apa, mungkin kita tidak bisa memberikan dia uang, kita tidak bisa membantu dalam hal materi, tetapi dari ucapan kita, dari kata-kata kita, itulah yang paling penting bagi bersama kita dikala kita berada dalam pergumulan hidup. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadilah saluran berkat
dimanapun kita berada. Amin. Itulah yang diharapkan Tuhan bagi setiap jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada hari ini, dan kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita dan dimanapun kita berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Melalui kisah Yusuf Tuhan, kami mohon kepadamu, mampukan kami juga, agar kami bisa menghadapi setiap permasalahan hidup. Agar kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Dan mampukan kami Tuhan, agar kami bisa menghadapi setiap permasalahan hidup yang kami hadapi bersama-sama dengan penyertaan Kristus. Sehingga hidup kami Tuhan sungguh-sungguh hanya dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati firman-Mu, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.